Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siap untuk belajar ataupun kita mulai? Siap. Oke. Kita di pertemuan ke-9 ya. Pertemuan 9 ini kita akan membahas mengenai taksiran interval. Ya, taksiran interval. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan taksiran interval? Ada? Ada yang tahu apa itu taksiran interval? Saya, Bu. Ya, apa itu? Coba Interval dijelaskan. taksiran. Si Muhammad ya? Interval taksiran, ya Bu, saya Bu, Muhammad Ardiansah. Ya, Interval silakan. taksiran adalah penaksiran terhadap suatu interval nilai atau range yang nilai parameternya itu sebuah populasi di dalam Bu. Iya, ya, boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada lain yang mau menjabarkan apa yang dimaksud dengan interval taksiran? Silakan. Ya, ada yang lain lagi? Atau Sinopa? Nopa mau menjawab? Tidak, Bu. Boleh dijawab apa yang menurut kamu? Saya mau menjawab, Bu. Iya, silakan. Penaksiran interval itu adalah sebuah penaksiran yang dibatasi oleh dua nilai, di mana penaksiran interval terbang. Iya, ada dua nilai ya. Lantas kan kalau di dalam statistik itu ada namanya taksiran titik dan taksiran interval. Nah, jadi kalau taksiran titik itu bagaimana? Kalau yang interval tadi kan ada beberapa nilai yang kita taksir ya. Jadi kalau untuk taksiran titik, apa yang dimaksud dengan taksiran titik? Misalkan kita punya populasi. Populasi tersebut misalnya rata-ratanya seberapa. Jadi itu bisa aja kita gunakan taksiran titik dan taksiran interval. Lantas kalau taksiran interval seperti yang dijabarkan temannya tadi adalah taksiran yang terdiri dari beberapa titik dalam suatu populasi tertentu. Lantas kalau taksiran titik itu yang bagaimana? Si Widya, ada mau dijelaskan? Apa yang dimaksud dengan taksiran titik? Ada? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau gitu, sekarang kita perhatikan sejenak apa yang mau Ibu jabarkan. Nantinya kita juga akan berhubungan dengan yang namanya rumus-rumus ya. Rumus-rumus, tapi sepertinya rumus-rumusnya itu gampang. Ya, jadi kalau kita cerita tentang taksiran, baik interval maupun taksiran titik itu akan berhubungan dengan populasi. Populasi itu juga akan berhubungan dengan sampel. Ya, misalnya ada populasi yang akan kita teliti, untuk mempermudah penelitian kita, maka kita ambil sampel. Setelah kita punya sampel dan kita punya data, maka kita akan menaksir. Menaksir kita menggunakan apa? Taksiran titik kah atau taksiran interval? Ya, jadi kita lihat di sini ya, masing-masing perhatikan ya. Udah nampak sama kalian kan? Share screen-nya nampak ya? Nampak? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Nampak, Bu. Kita perhatikan di sini. Jadi penaksiran interval. Ya. Di dalam statistika inferensial, ya, apa itu statistika inferensial kita sudah belajar ya, udah mendefinisikannya apa. Ya.
yaitu statistika yang dengan segala informasi dari sampel digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi semua data atau informasi yang kita punya, kita gunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi tempat sampel diambil. Jadi misalnya ada sampel, misalnya sampel dari kelas Asiang, ya sampel Asiang. Lantas itu adalah merupakan populasinya apa? Populasinya adalah kelas statistik S1 Universitas Potensi Utama jurusan Sistem Informasi, itu populasinya. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi. Lantas sampel yang diambil yang mana? Sampel yang diambil adalah kelas kalian, SI S1 Asiang. Ada lagi masker? Secara inferensial, secara statistika inferensial, data ataupun informasi yang akan kita ambil dari kelas kalian, misalnya apa? Tentang apakah tinggi badan, apakah nilai statistik, apakah nilai besar ukuran sepatu kalian, ataupun ukuran baju kalian, itu merupakan suatu data. Data yang mana sesuai dengan penelitian kita, sesuai dengan apa yang kita ingin ambil. Jadi itu yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan karakteristik dari populasi keseluruhan, misalnya statistik S1 Universitas Potensi Utama. Jadi itu yang menggambarkannya apa? Yang digambarkan dengan siapa? Ya dari sampel, yaitu dari kelas kalian. Gitu. Jadi itu adalah statistika inferensial. Namun di dalam statistika inferensial ini ada dua area sebagai penaksir, sebagai parameter yang akan digunakan untuk melihat ataupun menentukan, menarik kesimpulan dari data-data yang kita punya. Penaksirnya itu, parameternya itu ada dua, yaitu penaksiran titik dan penaksiran interval. Misalnya kalian mau menaksir tinggi suatu pohon, kita taksiran interval bisa jadi 2 titik. Oh, pohon itu kira-kira tingginya di antara 165 sampai dengan 168. Itu berarti 2 titik taksirannya. Tapi kalau hanya taksiran 1 titik, kita hanya mengira, oh pohon itu kira-kira tingginya 165 cm ataupun sentimeter begitu. Itu taksiran hanya 1 titik. Itulah yang dimaksud dengan 1 titik ataupun dengan taksiran interval. Kalau interval ini terdiri dari beberapa titik, ya. Jadi beberapa titik itu kita tampilkan, sehingga kita ambil hal-hal yang bersinggungan ataupun mendekati titik-titik yang kita taksir tadi. Lantas dalam inferensi statistika juga ada namanya pengujian hipotesis. Ini semua berkaitan satu sama lainnya. Jadi pengujian hipotesis ini adalah suatu dugaan yang mana dugaan itu ditaksir menggunakan parameter apa? Menggunakan alat apa? Alat yang digunakan bisa menaksir secara 1 titik dan juga bisa menaksir dengan beberapa titik yang disebut dengan interval gitu ya. Jadi apa sih definisi penaksiran titik? Nah, parameter populasi yang biasanya tidak diketahui nilainya dapat ditaksir dengan menggunakan statistik sampel. Dalam penaksiran titik kita tentukan suatu nilai tunggal. Jadi tunggal ya, satu yang Ibu kasih contoh tadi yang mendekati nilai parameter tersebut. Jadi dugaan itu harus mendekati sesuai dengan kenyataannya. Nanti setelah ditaksir baru kita analisis, kita deketin, kita periksa, ya, kita uji coba, ya, kita uji coba, kita teliti, kita riset. Lalu setelah riset, penaksiran kita tadi kita padukan, apakah benar hal-hal yang kita taksir tadi dengan uji coba langsung ke lapangan. Nah, itulah gunanya statistik. Statistik itu bukan hanya menduga, tapi menguji. Menguji dugaan kita itu di mana? Di lapangan. Menggunakan cara uji apa? Nah, cara uji itu banyak. Itu nanti bakalan kita pelajarin, tapi mungkin di statistik 2 nanti yang akan kalian lanjutkan,
Cuman untuk sementara ini adalah awalnya saja, yaitu penaksiran. Makanya penaksiran titik itu adalah penaksiran dengan suatu nilai tunggal yang mendekati nilai parameter tersebut. Jadi suatu penaksir yang baik adalah penaksir yang memenuhi sifat antara lain, tidak bias dan efisien. Artinya apa? Gampang digunakan dan tidak menghasilkan suatu nilai yang ragu. Nilai bias itu adalah nilai ragu. Gitu. Jadi kita uji cobakan apa yang nggak bias. Nah, jadi nanti alatnya itu macam-macam ya. Macam-macam sesuai dengan apa yang akan kita teliti dan apa yang akan kita uji cobakan. Selanjutnya untuk penaksiran interval, pada penaksiran titik parameter yang tak diketahui hanya ditaksir dengan satu nilai. Ya, sehingga kecil kemungkinannya untuk menaksir parameter secara tepat. Artinya apa? Bisa aja salah. Ya, misalnya kita kira tinggi pohon itu, kita dari jauh ya, tinggi pohon itu kira-kira 7,5 meter, gitu kan? Ternyata itu hanya satu titik aja yang kita. Ternyata dia lebih 7,60 ataupun 7,70 meter. Tapi kalau kita menggunakan interval, nilai kemungkinannya bisa aja. Oh, tinggi pohon itu kira-kira antara 6,5 sampai dengan 7,5. Jadi kalau seandainya nanti tinggi pohon itu 7 meter, tentunya kita tidak mengalami kesalahan dan tidak akan disalahkan oleh orang lain. Karena nilai kita itu masuk di intervalnya. Begitu ya. Jadi kalau Ibu mau tanya sama kalian, lebih bagus mana? Penaksir titik atau penaksir interval? Muhammad? Penaksir interval. Iya, penaksir interval. Cuma nanti pada saat melakukan uji cobanya dia agak banyak memakan waktu. Ya, jadi semua mempunyai nilai negatif ataupun positif ya. Yang satu mungkin punya kekurangan, yang satu juga mempunyai kelebihan dan masing-masing itu sesuai. Makanya nanti pada saat kita melakukan pengujian ataupun melakukan penelitian, penaksiran itu disesuaikan dengan tingkat penelitian kita, ya. Mana yang lebih mendekati dan mana yang kita yakin itu lebih efisien, tidak ribet, tidak memakan waktu. Dan itu yang penting, ya. Jadi akan lebih baik bila kita dapat menentukan suatu interval di mana kita berharap bahwa nilai parameter yang sebenarnya akan terletak di dalam interval tersebut. Itu kan benar apa yang kata Ibu. Jadi interval yang seperti itu disebut taksiran interval. Ya, jadi kita tahu ya, misalnya nilai antara interval 10 sampai 20, kemungkinan nilai kita itu di antara 11, 12, 13, 14. Nah, ini masih di dalam rank sehingga tidak bisa dikatakan salah ya. Oke, kita lanjut. Jadi selang kepercayaan. Jadi di dalam interval itu namanya artinya selang kepercayaan. Ya, selang kepercayaan adalah sebuah interval antara dua nilai, ya, dua nilai, di mana dipercaya nilai parameter sebuah populasi terletak dalam interval tersebut. Artinya seperti ini ya. Nah, kita lihat biar kalian ada gambarannya. Misalnya ini ada selang interval. Ini ya, selang interval. Misalnya ini ada nilai 4. Ini ada nilai 6. Artinya penelitian kita yang kita taksir berada di antara 4 dan 6. Misalnya 5, 5,5, 5,7 begitu. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan selang interval. Jadi jangan salah lagi kalau ada cerita selang interval, inilah dia. Jadi selang yang menyatakan jarak-jarak yang menentukan titik-titik di dalam suatu interval tertentu. Ya. Bukan selang ini ya, bukan selang untuk air, tapi selang yang menyatakan interval-interval yang akan kita gunakan sebagai penaksir dari apa yang kita inginkan.
Jadi koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan dinyatakan dengan apa ini bacanya? Gamma, lambda. Ini adalah gamma ya. Gamma atau lambda? Muhammad? Gamma. Gamma. Ini kayak rasanya ini terbalik. Ini lambda ya, ini sama. Seharusnya ini sama ini, mungkin ini terbalik. Kalau ini lambda ya, dinyatakan dengan gamma, maka gamma lebih kecil 1 dan besar dari 0. Artinya apa? Nilai yang berada di antara 0 sampai 1 itu merupakan selang kepercayaan. Nilai-nilai yang kita inginkan adalah di antara 0 sampai 1. Nilai yang digunakan bergantung pada persoalan. Persoalan yang kita punya ya, yang dihadapi dan berapa besar si peneliti ingin yakin dalam membuat pernyataan. Jadi nilai gamma ini yang biasa digunakan adalah 0,95. Ini adalah nilai kepercayaan kita yakin bahwasanya penelitian kita itu mendekati nilai 1. Artinya apa? Nilai kesalahan di sini berapa jadinya? Putri, nilai kesalahannya di sini berapa? Kalau dia 0,95 kepercayaan kita. 0,05. Tentunya setiap penelitian itu punya nilai error ataupun nilai kesalahan. Jadi nggak ada mutlak suatu penelitian itu 100% benar. Ya, jadi nilai kepercayaan kita punya adalah 0,95 misalnya, atau 0,99. Jadi itu kepercayaan seseorang untuk keyakinan bahwasanya penelitian saya adalah benar. Jadi setiap penelitian itu punya nilai kesalahan, bisa 0,05 dan juga bisa 0,01. Dan itu udah diformalkan. Dan orang udah meyakini itu semuanya. Kita membuat suatu kue misalnya. Kue kita itu nggak 100% itu enak. Mungkin menurut si A, oh kurang asin. Menurut si B, kurang manis. Menurut si C, oh ini terlalu lembek. Jadi itulah nilai-nilai kesalahan tadi, ataupun nilai errornya ya. Selanjutnya, kita lihat di sini. Jadi taksiran interval rata-rata. Lantas ada rupanya interval rata-rata. Misalnya kita punya nilai tadi di antara 4 sampai 6. 4 sampai 6, kita akan lakukan uji coba. Misalnya kita uji coba berapa kali? Kita lakukan uji coba 4 kali. Mungkin nilainya berada di 4,5, 5, ya, 5,5, 5,4. Jadi nilai-nilai yang ada itu kita rata-ratakan. Itulah yang dimaksudkan dengan taksiran interval rata-rata. Dari yang kita uji cobakan itu, kita total, kita rata-ratakan, itulah dapatnya. Jadi, sebagai contoh kita perhatikan ini. Misalkan suatu populasi berukuran N. Artinya apa? Populasinya itu ada beberapa populasi, misalnya 4. Dengan rata-rata mu. Jadi misalnya populasi itu ada 4, masing-masing itu ada nilai rata-ratanya. Yang A, B, C, D. Misalnya kelas kalian lah ya. Kelas A siang, B siang, C siang, D siang. Nilai statistik dari kelas A, B, C, D ini semua punya nilai rata-rata, bukan? Nah, jadi dari rata-rata keseluruhan itu, itulah yang dinamakan dengan mu, ataupun rata-rata populasi. Itu beda dengan X bar ya. Kalau X bar itu yang menyatakan rata-rata di dalam nilai XX-nya. Tapi kalau rata-rata populasi itu adalah misalnya populasi A, B, C, D. Kelas A siang, kelas B siang, kelas C siang, kelas D siang. Dan setiap populasi kelompok A ini punya nilai rata-rata. Jadi dikumpulkan, maka dari keempat populasi ini dikumpulkan dan dirata-ratakan, itulah yang dimaksud dengan mu. Ya, rata-rata populasi. Dan simpangan baku sigma. Ini bacanya sigma ya. Ini ada sigma yang semacam ini dan ada sigma yang sering kita lihat tanda angka 3 kebalik. Jadi jangan salah, ini juga dibaca sigma.
Dari populasi ini, parameter mu akan ditaksir. Untuk keperluan ini dibutuhkan nilai-nilai statistik sampel dengan ukuran sampel N. Ukuran sampel N kecil ini sama N besar apa bedanya? Apa bedanya Widya Adelina? N kecil dengan N besar, apa bedanya? Kalau N kecil itu menyatakan banyaknya data di dalam suatu populasi. Ya, di dalam N besar itu banyaknya populasi berapa. Nanti di dalam populasi yang kecil-kecil itu jumlahnya ada berapa? Misalnya ada kelompok A, kelas kalian berapa jumlahnya? 16. Nah, inilah N kecilnya 16. Gitu, ya. Jadi kalau N besar itu berapa populasi? Berarti 4 populasi A, B, C, D. Kalau N kecil menyatakan apa? Di dalam A, di dalam kelas kalian ada berapa N, ada berapa orang, ada beberapa data. Oh, ada 16. Karena kalian terdiri dari 16 mahasiswa. Itulah N-nya. Jadi jangan salah ya, N besar dan N kecil itu harus bisa kalian bedakan. Dan rata-rata populasi dengan rata-rata data juga harus bisa, rata-rata X dan rata-rata populasi juga harus bisa kalian bedakan. Simbolnya ini beda ya. Mu ini adalah rata-rata populasi, N ini adalah jumlah data di dalam suatu kelompok data. Jadi, taksiran interval untuk mu dengan variansi populasi diketahui dan derajat kepercayaan sebesar gamma tadi. Ya, ini terbuka ya, sebesar gamma bisa aja 0,95, bisa aja 0,99, bisa juga 0,96. Mana yang kita inginkan? Oh, saya mau 0,96. Bahwasanya penelitian saya yakin nilai kepercayaan saya untuk keberhasilan dari penelitian saya adalah 0,96. Sehingga errornya berapa kalau 0,96? Berarti errornya adalah 0,04. Kita perhatikan di sini ya. Ini. Dengan ini beda ya. X bar dikurang Z, nilai Z, di mana ZY ini ya per 2 akar sigma per akar N. Merupakan batas bawah taksiran. Ini nilainya negatif. Kalau X bar tambah ataupun X bar positif, itu sama dengan taksirannya berapa? Per 2 dikali sigma per akar N. Contoh soal. Sebuah sampel acak berukuran 25 yang berasal dari distribusi N yang mana mu-nya adalah 36. Menghasilkan X bar sama dengan 60,1. Tentukan taksiran interval untuk mu dengan derajat keyakinan sebesar 95%. Ini cara penulisan 95% boleh, bisa gunakan 0,095 juga boleh ya. Hanya cara nuliskan aja ya. Jadi jangan bingung kalian kalau udah di sini tulis 95% dengan 0,95 juga itu sama ya. Jadi cara mencarinya semacam ini. Jadi taksiran interval untuk mu dengan variansi populasi tidak diketahui dan derajat kepercayaan sebesar gamma, maka kita masukkan ini ke rumus ini. X barnya tadi berapa? Kita masukkanlah di sini 64 dikurang T. Kali populasinya berapa? N-nya berapa? Dikurang 1. Ya. Standar deviasinya berapa? Ini simpangan baku ya. Per akar N. Kecil dari mu, kecil dari X bar ditambah T. Kita masukkan aja nilainya. Nanti dapat. Maka didapatkan P sama dengan 1/2 kali 1 tambah gamma. Tinggal ngalikan aja. Ya. Ini juga ada contoh lain lagi di sini. Sebuah perusahaan kayu ingin mengetahui rata waktu yang dibutuhkan hingga daerah yang dicat itu kering. Untuk itu diambil 15 daerah yang berukuran sama. Lalu ke 15 daerah itu dicat. Ternyata reratanya mencapai 60 menit. Dan simpangan bakunya 4,5 menit.
Tentukan taksiran interval mu dengan derajat keyakinan 95%. Kita masukkan ke rumus ini. Ya, mana yang N, mana yang ini. Itu kita masukkan ya. Selanjutnya, ada yang dinamakan juga dengan taksiran interval proporsi. Untuk contoh itu nanti kalian bisa masukkan sendiri. Dan banyak contoh-contoh bisa kalian lihat di buku-buku statistik. Waktu kita sepertinya nggak cukup untuk menjelaskan satu persatu. Kalian bisa coba, ya bisa coba angka-angkanya itu kalian masukkan. Apakah sesuai dengan jawaban yang pertama ini? Ya, ini jawabannya P sama dengan 1/2 dikali 1 tambah gamma. Gamanya ini adalah 95% ya. Nah, nanti kalau kalian masukkan nilai yang ini kalian dapatkan ini, berarti cara pengerjaan kalian benar. Ya. Nah, ini untuk taksiran proporsi ya. Perhatikan suatu populasi binom berukuran N, di mana terdapat proporsi Pi. Ini bacanya Pi untuk peristiwa A yang ada dalam populasi. Sebuah sampel acak berukuran N diambil. Misal terdapat X peristiwa dalam sampel sehingga proporsi sampel untuk peristiwa A adalah P sama dengan X per N. Jadi untuk proporsi A, untuk bagian A, ataupun untuk kelompok A, berlaku P sama dengan X per N. N ini adalah sampel yang diambil, X ini berapa nilai yang diinginkan. Dengan koefisien keyakinan sebesar gamma, gamma ini bisa 95% ya, maka taksiran interval untuk proporsi adalah apa? Ini dia. Kita masukkan di sini aja. P kurang Z-nya nilai berapa dikali P dikali Q. Kalau seandainya kita dapatkan nilai keyakinan kita itu 0,95%, berarti nilai errornya berapa? Kita kurangkan, baru kita kalikan. Itulah nilai P dan Q. Asal jumlahnya adalah 1 ya. 0,95 berarti Q-nya berapa? Kalau kita kurangkan 1 dikurang 0,95 berarti P dikali 0,95 dikali 0,05 gitu. Per N, N-nya berapa yang diambil? Misal 10 atau berapa. Baru dapat Pi. Kecil P tambah Z, begitu juga seperti itu ya. Nanti kita dapatkan dengan Q sama dengan 1 kurang P ya. Jadi kalau P-nya itu 0,95 berarti Q-nya adalah 0,05. Ini ketentuannya. Gitu. Ini juga contoh-contoh. Kalian juga bisa koreksi, di mana nanti jawabannya akan muncul. Kita gunakan ini dia rumusnya. Masukkan aja, dari suatu sampel acak 500 orang yang makan siang di sebuah restoran. Berarti N-nya berapa? 500 ya. Diperoleh informasi 150 orang yang menyukai makanan laut. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi sesungguhnya orang yang menyukai makanan laut untuk makan siangnya pada hari Jumat di restoran ini. Coba, siapa yang bisa masukkan nilai ini ke dalam rumus ini? Ada yang sudah tahu? Ada? Oke, nanti kalian coba, ya, kalian kirim jawabannya dari contoh-contoh soal yang ada di sini di e-learning ya. Kalau salah tidak apa-apa. Ya, namanya juga kita belajar. Masukkan ke rumus ini. Ibu mau tahu kalian mengerti di bagian mananya ini. Dari jabarnya di atas, sampel ini yang mana yang 500, yang mana yang 150, yang mana 90%, yang mana yang P, yang Q yang mana. Ya. Selanjutnya kita masuk ke taksiran interval selisih rata-rata. Jadi tadi untuk interval kita udah tahu. Jadi kalau untuk selisih rata-ratanya bagaimana? Jadi misalkan terdapat 2 buah populasi. Ya, 2 buah populasi, kedua-duanya berdistribusi normal. Rata-rata dan simpangan bakunya masing-masing mu1 dan sigma 1. Untuk populasi pertama, ya, maksudnya ini ada 2 ya. Jadi kalau untuk populasi pertama rata-ratanya itu adalah mu1 dan sigma 1 simpangan bakunya. Dan untuk populasi yang kedua, simbolnya adalah mu2 dan sigma 2.
Dari masing-masing populasi diambil sampel acak secara independen. Dependen ya, nggak ada hubungannya. Maka taksiran interval untuk selisih rata-rata sesungguhnya adalah ini berlaku. Kita lihat nih. Ya. Jika kedua populasi mempunyai sigma 1 sama dengan sigma 2 sama sigma selanjutnya dan besarnya tidak diketahui, maka akan berlaku ini ya. X1 dikurang X2 kurang T. Ini adalah 1N1 ditambah 1N2. Ini nilai yang kita ambil. N yang kita ambil untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua nilai yang kita ambil berapa. Lantas ini rata-rata dari populasi yang pertama berapa. Populasi yang kedua juga berapa. Kita masukkan aja ke sini. Maka nanti kita akan dapatkan standar deviasi gabungan ataupun simpangan baku gabungan. Baru nilainya kita gunakan yang ini juga boleh. Ya, kita gunakan N1 dikurang 1 S kuadrat simpangan baku. Cara mencari simpangan baku sepertinya Ibu sudah kasih di pertemuan ketiga dan 4 kalau nggak salah. Kalau bahasa Inggrisnya itu standar deviasi. Kalau bahasa kitanya adalah simpangan baku. Selisihnya itu berapa antar per satu sampel. Misalnya kalau dia banyak sampel ya kita cari. Selisih-selisihnya dicari, lantas dijumlahkan. Itulah namanya standar deviasi gabungan. Ini dia. Ya. Dengan P sama dengan 1/2 dikali 1 tambah gamma. N1 dan N2 adalah ukuran sampel dari populasi 1 dan populasi 2. X bar dan X bar 2 rata-rata sampel. S1 dan S2 adalah simpangan baku sampel populasi 1 dan populasi 2. Ya. Jadi tergantung datanya yang ada. Oke, Ibu belum kasih tunjuk data yang sebenarnya. Nanti untuk di pertemuan berikutnya mungkin Ibu akan kasih tunjuk kalau datanya ini, cara menghitungnya semacam ini. Tapi kalian lakukan dulu sendiri. Nanti boleh untuk pertemuan ke depan, kalian bisa menunjukkan, oh jawaban saya ini Bu. Nanti kita padukan apakah benar jawaban tersebut. Ya. Jadi begini ya, ini juga akan berlaku. Kalian bisa gunakan rumusnya itu tadi. Ini kita gunakan, masukkan ke dalam sini. Ya. Selanjutnya, ini juga bisa kalian gunakan, mana yang masuk ke poin-poinnya itu. Begitu ya, cara mencarinya. Jadi, semacam itu. Ini adalah untuk taksiran interval selisih proporsi. Kalau tadi proporsi rata-rata, kalau ini hanya selisih interval selisih proporsi. Jadi ini contohnya, kalian bisa gunakan rumus yang ini. Ya. Atau dari kalian akan menunjukkan bagaimana cara menghitungnya. Apa ada yang sudah dapat dari yang nomor 1 contoh tadi? Ada yang sudah dapat? Bagaimana cara menghitungnya? Belum, Bu. Udah? Belum, Bu. Belum. Oke. Belum, Bu. 17 ini jam 16.40. Oke, Ibu kasih waktu coba. 3 menit. Coba kalian cari. 3 menit bisa nggak? Bisa. Itu tinggal masukin aja loh. Biar kita diskusikan di sini sama-sama. Biar enggak Ibu aja yang di sini, biar kalian juga ikut andil cerita di sini. Ya. Ada yang sudah dapat yang mudah tadi yang pertama. Yang mudah yang pertama udah ada yang dapat? Sudah? Nah, yang ini? Sudah ada yang dapat? Sudah? Oke. Masing-masing sudah list absensinya? Sudah? Sudah, Bu. Oke, jangan telat ya. Sudah, Bu. Untuk ada nanti yang masih ada kode BB-nya list absensi, berarti dia mungkin belum membayar uang kuliah ya. Jadi Ibu mohon maaf kalau udah ada yang seperti itu, Ibu nggak bisa mengelis kalian karena itu di portal sudah ditutup ya, dikunci. Jadi Ibu berharap supaya kalian bisa ikut pada saat Jumit ataupun yang lainnya,
usahakan membayarnya dengan tepat waktu sehingga tidak ada bacaan BB-nya di situ ya. Gitu. Ini siapa yang chat? Ada yang ini ya. Kenapa suara saya tidak gitu jelas ya sama kalian? Suaranya jelas atau tidak? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke. Ada yang tidak mengerti di sini? Jadi Ibu ulangi lagi coba atau kalian simpulkan. Apa itu taksiran titik? Widya Adelina? Tafsiran titik adalah tafsiran yang mempunyai 2 titik yang bisa diambil dari sampel sesuai dengan kenyataannya. Yang taksiran titik adalah taksiran yang diambil dari satu titik yang ganjil ya? Ya. Coba. Kalau yang taksiran interval, si Satria Pasaribu mana? Ya, Bu. Ya, coba. Tafsiran interval adalah